Iya, halo. Kamu ingat pernah menangi kompetisi StarCraft di warnet? Apa kamu masih simpan hadiah Bitcoin-nya? Apa kamu tahu situasiku sekarang? Kalau kamu masih simpan, apa kamu tahu berapa harganya sekarang? Hadiah waktu itu 5 juta kan? Sekarang sudah jadi 3,99 triliun. Apa kamu masih simpan? Lupakan saja. Kita tahu apa tentang Bitcoin? Tidak tahu apa-apa. Ah, salah. 3,99 triliun. Ketemu. Di mana? Siang, di mana? Jihun, Siang, aku tahu di mana. Jelas-jelas ada di suatu tempat di sini. Jihun. Kang Jihun, kamu berantem sama Yewon. 3,99 triliun. Kalau sampai ketemu. Aku nggak perlu jadi budak perusahaan lagi. Sebenarnya, saya sudah ngomong sama Pak Noh. Apa katanya? Dia tanya CEO barunya itu bagaimana. Lagi pula Bapak juga cuti terus. Sejujurnya, saya nggak tahu harus jawab apa. Saya bilang ikuti keputusan perusahaan. Kenapa Bapak nggak bilang apa-apa? Selama ini Bapak sudah banyak berkontribusi. Perusahaan mana boleh begitu? Kalau saya jadi Bapak, saya sudah undurin diri. Kalau Bapak undurin diri, saya juga ikut. Kenapa kita harus pergi? Seharusnya mereka yang pergi. Apa? Perusahaan bahkan nggak mengakui prestasi karyawan. Siapa yang mau kerja di perusahaan begini? Aku mau jatuhin semua perusahaan yang busuk dan bikin perusahaan yang didambain semua orang. Apa itu mungkin? Aku punya rencana. Naik 30% dalam semalam dan dapat untung 500 miliar. Sekarang asetnya sudah ada 4,508 triliun. Tapi ini nggak akan cukup. Aduh, Pak. Waktunya benar-benar pas. Ibu bilang yang ini 25 miliar kan? Harga prapenjualannya 25 miliar, tapi setelah dihuni bisa 50 miliar. Kompleks di sebelah cuma 18 miliar. Setelah selesai dibangun ulang, sekarang 45 miliar. Oke, kalau gitu. Aku mau seluruh baris kiri di gedung yang bisa lihat sungai. Setelah belok kiri dari gedung 102 akan tiba di jalur nomor 2. Seluruh baris. Apa? Oh. Kalau seluruh baris, berarti 30 apartemen. Iya, terus sebelum selesai dihuni, tolong jaga baik-baik. Dan nanti tolong bantu aku urus transaksinya. Saya akan lakuin yang terbaik. Terima kasih, Pak. Serahkan saja pada saya. Terima kasih. Iya, sayang. Maaf. Enggak. Kemarin aku tidur di rumah ibu. Aku tinggal di rumah ibu mertua. Ngerasa nggak enak kalau pulang malam. Oke. Ada apa? Kenapa suaramu lemes sekali? Omongin setelah pulang aja ya. Dengar. Kalau Jihun pulang harus diomongin dengan jelas. Dan segera minta cerai. Ibu, terima kasih buat selama ini. Aku beli hadiah. Ngapain kamu beli ini? Kamu minjam uang. Apa? Enggak. Aku... Sudah cukup. Lihatlah. Semua dokumen ini. Ibu, Cerailah dengan putriku. Iwon, kenapa tiba-tiba jadi begini? Nggak tahu. Aku juga capek. Sebaiknya kita cerai aja. Sudah dengarkan? Aku akan bilang lagi dengan lebih jelas. Kamu juga tahu Kim Taewon kan? Investor di perusahaan kami? Dia sudah berteman sama Yewon sejak kuliah. Keluarga kami juga saling kenal. Kamu juga punya orang tua. Seharusnya kamu mengerti maksudku kan? Tolong pergi biar mereka berdua bisa hidup dengan baik. Sudahlah, Ibu. Aku akan ngomong sendiri sama dia lain kali. Lain kali apanya?
Bukankah aku juga suruh kamu mengambil sikap yang jelas? Tunggu, sudah jam segini? Pak Dewan bilang mau datang. Sepertinya sudah datang. Apa kabar, Tante? Wah, kamu pasti capek datang jauh-jauh ke sini. Kebetulan bisa kencan sama Yewon. Aku juga sudah lama gak ketemu Tante. Gak capek sama sekali. Oh, Pak Jihun. Gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Selamat ya. Proyek Pak Jihun dapat ulasan bagus. Taiwan, dasar bajingan. Bajingan yang merebut semua kerja kerasku. Kamu ngapain? Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu memukulnya? Halo, aku Kim Taewon, CEO Investasi TW. Kita lakuin wawancara sederhana ya. Oke, nggak masalah. Sebelum datang ke grup Neo, Bapak kerja di mana? Di sebuah agensi. Agensi. Alih daya. Menurut Bapak, siapa pesaing Bapak? Bagian mana saja dari layanan ini yang lebih baik dari mereka? Jadi apa model bisnisnya? Bukankah itu pemikiran Bapak sendiri? Buktikanlah dengan angka. Cuma sekolah di daerah Sola dan dari perusahaan agensi. Apa-apaan ini? Pak, menurut Bapak, apa Bapak bisa menjadi CEO? Pak? Pak? Aku nggak tahu situasinya begini. Aku sudah pesan tiket pertunjukan balet. Gimana, Yewon? Lagian sudah mau cerai, gak usah dipikirin. Yewon, kamu ngapain? Cepat siap-siap. Cuma cerai saja. Apa harus begini di depannya? Iwan, bisa bicara sebentar? Yewon, kalau kamu keluar sama Jihun sekarang, lebih baik kita putus hubungan. Ibu, sebentar saja. Kamu beneran mau begini? Apa kamu tahu perasaan sebagai orang tua? Tante, Kamu datang jauh-jauh. Lihat hal begini, aku jadi malu. nggak gitu. Aku datang lain kali saja. Yewon, kita kencan lain kali saja ya. Maaf ya, Kak. Maaf, aku sudah nggak sopan hari ini. Aku juga. Kamu sudah dengar belum? Apa? Badan Hukum Anak Perusahaan Proyek Pak Jihun sudah ditetapin. Aku mungkin akan terpilih. Jadi CEO di sana. Mohon bimbingannya ya. Dalam berbagai aspek. Sekarang, tertawalah sepuasnya. Aku akan membalasmu. Karena sudah meremin aku. Baik, rokoknya sekalian dihitung. Rusak ya? Kenapa jadi begini? Tunggu sebentar ya. Biar aku yang bayar. Aduh, harus nunggu sampai kapan? Pergi saja ke tempat lain. Tunggu sebentar. Kalau gitu saya hitung sekarang juga ya. Karena jenis rokoknya berbeda, 45.000 ditambah 50.000, 2 kotak total 150.000, 4 kaleng cash dan 2 kaleng Heineken, 1 beli per kaleng atau lebih harganya 32.500 jadi 165.000. Mie pedas 18.000, 3 cun premium kapetar harganya 45.000, tapi promo 30.000. Harga jelenya 12.000 setelah diskon. Bulan nanti nggak ada promo, masing-masing 17.000, jadi total akhirnya 479.000. Ini dihitung pakai HP pun susah kan? Aku mau bayar. Oh iya, Apa-apaan ini? Dia AI ya? kalau saya AI, saya nggak akan lakukan hal begini. Wah, Dong Jun, Apa? Bukankah peluncuran layanannya bagus? seperti itu. Tapi kenapa ekspresimu begitu? Walaupun layanannya sukses besar, perusahaan tiba-tiba campakin aku. Aku sudah ngerti. Selama ada orang di atasku, apa saja yang kulakukan seperti bukan hasil kerjaku. Keadaanku juga mirip. Apa kamu ingat masalah tahun lalu? Startup mobilitas AI. Bukannya ada berita tentang penggelapan dana investasi? Itu karena aku mau menghalanginya. Perusahaan itu dan CEO modal Ventura kami adalah teman SMA. Aku lihat laporan internal perusahaan dan tertulis menentang karena terlalu berisiko. Tapi lucunya, aku jadi satu-satunya orang yang kabur. Terus bola golf pun menimpuku.
Gara-gara dia, aku diblokir di industri itu. Bahkan nggak bisa pindah kerja. Kita ini salah apa? Salah apanya? Cuma karena kita nggak di pihak mereka. Aku nggak akan hidup seperti barang habis pakai lagi. Aku mau bikin perusahaan. Biar orang yang berprestasi dapat imbalannya. Dan nggak perlu bergantung sama siapapun. Ya, dirikan saja. Aku nggak bercanda. Aku sudah temuin Bitcoin yang kamu bilang. Sekarang aku punya 4,5 triliun. Tapi kalau aku mau atur ulang permainan ini, punya uang saja nggak cukup. Masih butuh orang yang bisa pakai angka buat ubah situasi. Dongjun, kamu bisa perbanyak uang ini sampai berapa? Apa mungkin kamu... Wah, dasar. Ini, bikin perusahaan dengan aset ini. Terus cari tim pengembangan yang hebat. Itu nggak masalah, tapi... apa tujuan akhirmu? Grup Neo. Aku mau akuisisi. Grup Neo. Apa kamu tahu itu perusahaan bernilai puluhan triliun? Kamu akan lakuin kan? Wah, kamu benar-benar... Sial! Sial! Pasti sangat menarik. Apa aku bisa mulai kerja besok? Jantungku berdebar kencang setelah sekian lama. Apa ini? Apa ini? Ibu mertua bahkan sita HP-nya. Dengan 4,5 triliun. Sejujurnya, Yuan juga akan berubah pikiran kan? Aku harus minta mereka rahasiain dulu. Pipimu bahkan jadi cekung. Apa, kamu capek kerja? Sama saja. Kamu berantem sama Yewon ya? Kenapa kamu sering gak pulang? Enggak. Cuma kerjaanku lama selesai. Kamu berhati-hati di rumah itu? Berhati-hati. Mereka baik sekali sama aku. Siapa yang suka menantu yang gak pulang semalaman? Oh iya, Ibu. Kali ini aku bekerja dengan baik dan dapat bonus. Aku bakal transfer 20 juta ke rekening Ibu setiap bulan. Jangan kerja di toko kue lagi. Bonus apa? Kamu dapat berapa? Dapat banyak banget. Ibu gak apa-apa. Jangan ngomong gak jelas lagi. Ayo makan. Ibu, sebenarnya kali ini... Sudahlah. Itu uang hasil jerih payahmu. Kalau uangnya banyak, kamu pakai sendiri saja. Jangan khawatirin ibu. Urus diri sendiri saja, oke? Waktu kecil, aku kira ibu adalah yang paling kuat di dunia ini. Aku kira ibu nggak akan pernah berubah. Sekarang malah terlihat kecil, bungkuk, dan keriput. Beberapa waktu ini dia besarin aku sendiri. Dia pasti sangat menderita. Pahit dan pilu. Jihun, ibu bersalah padamu. Kenapa ibu merasa bersalah? Aku selalu merasa nggak bisa berbuat banyak buatmu. Pasti terjadi sesuatu padamu. Ibu lihat, wajahmu saja sudah tahu. Ibu, aku sepertinya akan cerai. Ibu, maaf. Ibu, maaf. Ibu, maaf. Aduh anakku.
Baiklah. Akhiri hubungan ini dan cerai. Terus benar-benar mulai hidup yang baru. Baterainya habis. Kenapa ini? Ada apa ini? Turun 24% dalam semalam. 1,08 triliun lenyap. Dong Jun, Ada masalah besar. Kamu sudah lihat harga Bitcoinnya? alamat. Syukurlah. Apa kamu tutup transaksinya? Dong, jangan bercanda. Ini sangat tidak lucu. Di mana kamu sekarang? 1,08 triliun hilang begitu saja. Aku lihat sepertinya nggak ada masalah. Itu cuma rumor di media sosial. Kalau gitu akan naik lagi? Memangnya sia-sia aku begadang. Lihat ini. Ini grafik candle 1 jam dari pagi ini. Walaupun sekarang anjlok 24%. Kamu lihat volumenya nggak? Naik lebih dari 3 kali lipat dari sebelum anjlok. Apa maksudnya? Kalau volume ini dipertahanin, waktu muncul candle rebound, menurutku brokernya ada kemungkinan besar akan beli. Jadi, kalau dibiarin harganya akan naik sendiri? Dilihat dari perspektif likuiditas setelah penjualan panik, trennya benar-benar ke atas, jadi pertahanin aja. Bisa naik berapa banyak? Walaupun masih prediksi, menurutku akan segera lebih dari 1 miliar. Jadi, 6 triliun. Jual saja kalau sudah 1,5 miliar. Lebih dari itu akan bahaya. Jadi gimana? oke. Kuserahin padamu saja. Aku percaya padamu. Kalau rugi, kamu dapatin lagi saja. Cih. Tapi cutimu cuma sampai hari ini kan? Jalannya masih panjang. Nikmatilah, nikmati saja. Ngapain ke rumahku pagi-pagi begini? Oke. Punya menantu sekaya ini, tapi nggak bilang apa-apa. Aku sedih banget. Menantu kayak apanya? Oh, Yang kamu maksud Pak Tewon? Pak Tewon, Aku harus segera suruh dia cerai. kenapa? Menantumu itu kan begitu kaya. Kamu bilang menantuku kaya. Dia bahkan gak bisa hidupin diri sendiri. Kayak apanya? Enggak. Beberapa hari lalu dia beli properti kami. Dia nunjuk sebuah gedung apartemen yang dibangun ulang di Gang 6 dan langsung beli seluruh baris. Kamu pasti salah lihat. Dia mana punya uang buat beli. Apartemen semahal itu dan bukan satu tapi seluruh baris. Kontraknya pun sudah ditandatangan. Apa itu benar? Pertama kali aku lihat orang begitu dalam karir real estate-ku, aku ingat jelas banget. Kamu yakin itu dia? Coba lihat lagi. Aduh, benar dia orangnya. Dia menantumu kan? Kalau gitu, ayo lanjut ke lapis selanjutnya. Yang itu ya. Ya, tentu saja. Itu benar. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku sudah lama nggak lihat Pak Ketui. Bikin kaget saja. Bukankah yang di sebelahnya itu Pak Sun? Sepertinya rumor itu benar. Rumor apa? Proyek Flun direbut oleh Pak No karena Pak Sun nggak punya kekuasaan. Makanya terjadi hal begini. Sementara Pak Jihun juga sial banget. Terus? Dia mau undurin diri. Pak Sun? Iya, kali ini beneran tersingkir. Undurin diri baru benar. Kenapa mau undurin diri? Aduh, kamu begini lagi. Sekarang aku merasa sudah waktunya kasih posisi ini ke anak muda. Apa ini karena kamu kasih proyek Flun ke Pak No? Tidak usah dikerjakan, kerjakan yang lain saja. Bukankah hal begini umum sekali di perusahaan? Sepertinya aku sudah nggak percaya diri sekarang. Kamu ini benar-benar. Kapan kamu kerja pakai kepercayaan diri, ha? Memangnya karir bisa sukses cuma dengan andalin kepercayaan diri? Dari mesin pencarian, platform sosial, aplikasi komunikasi, sudah aku coba. Sekarang aku merasa dunia sudah berubah. Aku juga mau mengerjakan proyek global. Tapi sejak tren berubah ke seluler, kita kalah dari orang asing. Karena kamu kalah. Bukankah seharusnya lebih berusaha buat menang lagi? Aku juga tahu impian Bapak. Aku juga pengen bantu Bapak wujudin. Tapi sekarang aku sudah begini.
Waktu kerjakan Flun matamu masih berbinar. Kalau begitu, ngapain kamu kerjakan itu? Buat melindungi pasar domestik. Minimal harus pertahani pembelanjaan. Kalau itu pun nggak bisa dipertahani, kas kita akan hancur. Pokoknya, saat ini kamu nggak boleh mengundurkan diri, oke? Kamu juga tahu, aku sangat bergantung kepadamu ini. Maaf, Pak No bisa bekerja dengan baik. Itu harus dilihat masa depan. Pokoknya jangan mikir buat istirahat, ha? Ayo sekarang kita makan. Iya. Pak Sun bilang mau mengundurkan diri. Ya, Pak Ma bilang begitu padaku. Kalau Pak Sun mengundurkan diri, rencanaku nggak mungkin berhasil. Kalau begitu gimana ini? Pak, ini gawat. Dari mana asalnya? Aku nggak pernah lihat. Bisa-bisanya dia mau jadi CEO. Kim Tae-won? Bapak kenal? Dia siapa? Wah, resumenya hebat sekali. Apa? Sekolah Wharton, jurusan kewirausahaan dan juga keuangan, juga ada MBA. Bukankah Wharton yang terbaik di antara sekolah bisnis? Setelah lulus langsung jadi CEO investasi TW. Itu perusahaan ayahnya. Jongsi, kamu berisik banget. Coba gue lihat. Apa-apaan? Ini pengalaman kerja dasarnya cuma 2 tahun. Baru 2 tahun sudah jadi CEO perusahaan cabang grup Neo. Itu hebat. Jongsi, kamu kagum dengannya, ha? Bukankah dia seumuran denganmu? Mungkinkah mereka itu adalah alien? Kamu ini dasar pesimis. Pak, saya sudah kerja di sini 10 tahun. Memangnya saya harus kerja buat orang yang cuma punya pengalaman 2 tahun? Kita beneran harus jadi bawahan bajingan begini, ha? Kenapa harus begini padaku? Lagi minum kopi. Kenalkan, ini adalah CEO baru Flun. Ayo sapa Pak Kim Tae-won. Halo semuanya, aku Kim Tae-won. Senang bertemu kalian. Aku benar-benar susah payah merekrutnya. Kerjakan proyek ini dengan lebih baik ya. Oh, iya. 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 Kalian belum makan siang ya? Kenapa lemes banget? Ya. Oke. Oke, bagus. Pak Tae-won, kantor sekretarisnya sudah siap belum? Iya, pas banget. Sekretaris yang aku mau sudah kembali. Oh ya, syukurlah. Oh, Pak Ji-hoon, apa kamu ada waktu? Aku ingin ngobrol sebentar di kantor. Baik, Pak. Saya tunjukin jadwalnya. Kenapa? Taiwan harus melakukan ini. Nggak pergi. Ya, ayo Pak. Pak, dalam ingatan saya selama umur 20 atau 30 tahun cuma ada grup Neo. Meski ini produk baru yang nggak didukung siapapun. Cuma ini yang saya punya. Tapi kenapa? Orang yang nggak berkontribusi dan bukan ahli produk layanan yang jadi CEO-nya. Bukankah jadi CEO cuma perlu bisa mengelola? Jadi CEO nggak harus ahli dalam hal produk layanan. Pak, Bapak yakin dia bakal kelola dengan baik? Kalau perusahaan mau bertumbuh, harus bisa hasilin uang. Dilihat dari angkanya dia lebih menjanjikan. Pak Ji-hoon bantu perusahaan bertumbuh. Bukankah para karyawan juga akan lebih baik? Saya dan para anggota tim bekerja keras sampai sekarang. Dan saya yang paling memahami layanan ini. Iya. Iya benar, itu dia alasannya. Iya. Koki yang pandai memasak dan pemilik restoran berbeda. Aku harap Pak Ji-hoon bisa lebih fokus bikin makanan yang lebih enak. Di tangan manajer yang hebat, restoran bisa dikembangin kan? Kenapa semua yang kami lakuin, Bapak bilang orang yang nggak berkontribusi bisa lakuin dengan lebih baik. Jangan masukin perasaan ke kerjaan. Serahin pengelolaan ke perusahaan dan fokus tingkatin layanan. Aku pasti akan dukung kamu di bidang itu. Enggak. Bapak telah salah. Dunia sudah berubah. Karena intinya adalah memasak. Di era ini koki yang pandai memasak bakal jadi pemilik restoran. Pak Ji-hoon, saya akan buktiin apa inti sebenarnya. Seperti yang Bapak bilang. Kalau masukin perasaan ke kerjaan akan muncul caper dan nggak bisa bikin putusan tepat. Menurutku, sekarang kamu mulai menunjukkan itu. Sampai jumpa. Cacing tanah akan melawan kalau diinjak. Kamu kira siapa berani ngelawan gitu?
Jihun. Perusahaan sudah didaftarin. Aku juga sudah teman satu tim pengembangan. Jadi, mau temuin bareng nggak? Di mana? Tim pengembangan dari startup AI Hellobit. Tapi manajemennya gelapin dana investasi, jadi itu. Tapi dia masih hebat banget, walaupun ya ada masalah juga. Masalah apa? Gimana ya? Pengembang itu punya masalah sifat. Sifat? Nanti tahu setelah bertemu. Omong-omong, kenapa nama perusahaan kita Tel? Kehidupan setiap orang punya naskahnya sendiri kan? Perusahaan yang mau kita bikin adalah panggung buat orang-orang tulis naskah mereka sendiri. Tokoh utama dari perusahaan adalah manusia. Jadi ini tempat semua orang bisa bikin telnya sendiri. Bagus juga. Ya sudah kalau gitu kita bahas rencananya. Tunggu sebentar, ada satu orang lagi. Kalau cuma ada 2 cowok bosan banget. Bagus sekali kalau ada cewek. Kalau gitu, apa yang saya harus lakukan? Dengar, Dayon, kita bakal kembangin layanan yang bersaing sama Flun. Jadi aku butuh bantuan Pak Sun, biar kita bisa pindah ke divisi itu. Tapi seperti yang saya bilang, Pak Sun bilang mau undurin diri. Karena rumornya sudah tersebar, itu pasti bukan keputusan yang sembarangan. Apa benar-benar bisa? Menurutku dia akan berpihak sama kita. Kalaupun begitu, perencanaan adalah keahlian kita. Tapi gimana dengan tim pengembangan dan desain? Kita akan akuisisi sebuah tim pengembangan, walaupun belum pasti. Kita bisa dirikan secara bertahap dari luar. Nana Dayon sepertinya cemas banget. Enggak, aku percaya sama Pak Jihun. Jadi, kamu mau aku bantu kalian? Bikin tim di mana kamu dan Dayon bisa kerja bareng. Pak, tolong bantu kami. Jihun. Ya. Kamu kerjain Flun saja. Walaupun sekarang kamu sedih. Ini proyek yang kamu bangun dari awal. Sudah seperti anak yang kamu lahirin sendiri. Karena itu anak kandung saya. Makanya saya mau bimbing pertumbuhannya. Dan gak mau lihat ia di tangan orang lain terus jadi beda. Perusahaan itu bukan dibangun buat bersikap adil. Tapi buat bertahan, untuk berkembang, dan dapat keuntungan. Jadi kamu harus terus bujuk diri sendiri. Buat jangan nyerah soal apapun. Saya datang karena gak mau menyerah. Karyawan tingkat bawah yang berprestasi, tapi malah biarin penjilat jadi pimpinan. Layanannya kehilangan konsep dan cuma perhatiin angka. Ini adalah grup Neo yang sekarang. Saya mau buktiin kalau mereka salah. Kamu cuma akan semakin terluka. Organisasi itu tahan lebih lama dari manusia. Luka akan sembuh seiring dengan waktu. Kalau luka membusuk, akan jadi nanah. Terakhir nanah itu bakal hancurin seluruh organisasi. Saya masih ingat sekali perkataan Bapak waktu proyek Flun dimulai. Yaitu pembelanjaan harus kita perhatiin. Pak Ketua, ini saya. Bapak masih ingat dengan Kang Jihun kan? Saya mau lakuin satu hal terakhir sama dia. Detailnya belum bisa saya laporin sekarang. Tapi pasti bisa menguntungkan perusahaan. Iya Pak Ketua, saya akan lakuin itu. Aku cuma bisa bantu. Beri kamu perlindungan selama 6 bulan. Meskipun bisa berlindung sementara. Setelah itu, kamu harus bisa jalan sendiri. Ya, baik Pak. Gimana urusan perusahaan? Pasti ngerasa nggak nyaman kalau bocah sepertiku di atas mereka. Tapi mereka bisa apa?
Kalau harus merangkak, tetap merangkak. Siapa yang paling gak terima? Mantan suamimu. Dia imut banget. Waktu dia melotot padaku. Jangan begini. Dia bukan orang yang jahat. Jangan bela dia di depanku. Semakin kamu begini, semakin aku mau hancurin dia. Bukankah aku sudah kembali ke sisimu? Kamu memang punya aku. Cuma dia baru rasain akibatnya sekarang. Jihun, Tim pengembangannya bagaimana? pengembang ini aneh sekali, nggak bisa diajak komunikasi seperti ngomong sama tembok. Apa nggak ada tim lain yang cocok? Sepertinya Bapak harus bujuk dia, Pak. Kenapa? Bukankah kita harus selesai dalam 6 bulan? Nggak akan bisa tanpa dia. Memangnya siapa pengembang itu? Kim Gon-woo. Kim Gon-woo. Pengembang yang jadi kaya dengan andalin aplikasi taksi? Iya, dia pengembang jenius. Kita nggak bisa temuin orang yang lebih cocok. Dia nolak kerjasama karena punya banyak uang. Enggak, aku dengar semua uang itu ditipu. Sekarang dia miskin seperti pengemis. Di situasi begini, kenapa dia nolak investasi? Soal itu, kamu akan tahu setelah lihat. Apa ini rumah Kim Gon-woo? Iya, aku dengar ini kantornya sebelum bangkrut. Sepertinya dia tinggal di sini. Dalam situasi gini dia nolak investasi. Di antara orang aneh pun termasuk aneh banget. Coba Bapak masuk dan bujuk dia. Apa kamu Kim Gon-woo? Perkenalkan aku Kang Ji-hun. Iya. Aku sudah lama dengar tentangmu. Aku dengar kamu jadi kaya dari kripto. Iya. Ah, Pak Ganu, CEO kami sudah datang. Ayo ngobrol sedikit. 10 menit lagi saja. Ada waktu jeda. Oke, kami akan tunggu. ke sini. Uangnya. Kamu bisa berapa? Investasi awal 100 miliar. Sahamnya? Kami berencana buat pegang 51%. Siap buat ambil alih hak pengelolaan kapan saja. Tapi, aku yang lakuin pengembangan. Kenapa kamu yang jadi CEO? Karena aku mau jalanin proyek yang kurencanakan sendiri. Sulit. Kalau CEO atau manajer proyek yang nggak paham kode, aku nggak bisa kerja sama dengannya. Selain itu dengan struktur saham begini, 99% bakal gagal. Apapun strukturnya, tim yang sukses akan sukses. Tim yang gagal akan gagal. Sepertinya obrolannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditambahin? Aku adalah perencana proyek. Lebih pandai berurusan sama orang bukan kode. Maafkan aku ya. Sejauh ini, menurutmu ada beberapa perencana yang bisa bujuk aku? Dibandingin sama proposal yang mengharukan. Aku lebih percaya sama riwayat GitHub. Aku nggak percaya sama orang dari industri kalian. Jangan bilang begitu. Setidaknya lihat proposal ini dulu. Emosional banget. Mengubah dunia. Kamu rapiin saja resumemu dan pergi ke perusahaan seperti WhatsApp. Waktu retensi menurun, dan bug muncul pada Hello Bit Fitri. Orang yang matiin pesan errornya adalah Pak Gunwu, kan? Aku juga manusia, pasti bisa lakuin kesalahan. Aku tahu. Waktu itu jumlah pengguna naik. Memori server melebihi batas. Log pemantauan jadi hambatan. Kamu menilai ini akan nurunin kinerja, kan? Jadi kamu matiin pengumpul error. Gimana kau bisa tahu? Aku lihat lo commit di Git dalam perjalanan ke sini. Juga nemuin titik waktu penghapusan snapshot lognya. Waktu itu, aku kira kodaku adalah yang tercepat di dunia. Tentu saja, ternyata itu salah. Harusnya tingkati kecepatan. Aku nggak merasa pilihan itu adalah salah. Kebanyakan orang akan nyangkal dan lempar tanggung jawab, bahkan sembunyiin fakta tutup log. Tapi Pak Gunwu ngaku perbaiki kesalahan dan tinggalin catatan. Ini alasan aku mau bujuk Pak Gunwu. Pak Gunwu, memangnya impianmu itu nulis kode seumur hidup di GitHub? Atau jadi pengembang yang mendorong reformasi dunia?
Hebat banget Pak Sio Jun. Keren banget Pak Ketua Tim. Bukan, Pak CEO. Kalian sudah kerja keras. Sebaiknya panggil aku ketua tim saja. Di perusahaan jabatan CEO-ku masih rahasia. Iya, aku sudah tahu itu. Terima kasih. Dayon, proposal buatanmu yang menyentuh hati Gonwo. Yang dia bilang emosional itu. Lain kali kamu tanya sendiri. Tatapan Gonwo saat itu memang berubah. Kalau begitu, bersiaplah melawan balik mulai sekarang. Oke. Tunggu. Bau apa ini? Bau uang. Kamu bau uang. Oh, kamu mau dapat berapa banyak uang? Ayo, bersulan. Ayo, Sulan. Bisa-bisanya si tua itu. Berhasil bujuk Pak Ketua. Maksud Bapak, itu adalah Pak Sun. Kenapa dia bawa pergi Pak Jihun? Pak Jihun. Saya akan segera pastiin. Binatang yang terluka paling mengerikan. Kalau dibiarin hidup, pasti akan gigit leher si pemburu. Jadi, Pak Jihun dan Kak Dayon disingkirkan sama CEO baru itu. Waktu tim ditata ulang, apa pernah minta pendapat orang? Nggak usah lihat juga tahu. Tapi, perusahaan besar. Seperti Madewa. Tapi gimana kalau ada di Madewa? Hangat dan nyaman kan? Itu kan jadi hal yang biasa. Aku kan juga nggak tahu apa ini termasuk hangat dan nyaman. Tapi, aku masih khawatir. Ayolah, Jungsi. Kita mana ada waktu pikirin orang lain. Dilihat dari sudut lain. Bukankah ini kesempatan baru? Buat orang-orang seperti kita. Orang-orang seperti kita itu apa? Jungsi, dengarkan aku. Kalaupun kamu bekerja keras di perusahaan ini, kamu bisa dapat posisi apa? Paling-paling jadi ketua tim. Lihat. Kalau orang seperti kita jadi petinggi, apa kamu tahu akan gimana? Pemecatan terlalu sulit secara hukum. Kamu akan disuruh pergi dalam 2 tahun. Benarkah? Beneran. Iya, memangnya palsu dasar. Jadi bagi orang-orang seperti kita, ini adalah kesempatan. Singkirin orang lama adalah kesempatan buat naik jabatan. Gaji tahunan meledak. Oke? Tadi, kamu dengar ucapanku kan? Inilah kesempatannya. Ya, Pak. Saya manajer, Mak. Maaf mengganggu selarut ini. Nggak apa-apa, Pak. Pak, aku mau minta bantuanmu. Iya, Pak. Bapak bilang saja. Aku penasaran. Pak Jihun ngapain aja di perusahaan? Jelaskan lebih detail. Oh gitu, seperti itu ya. Aku kira kamu orangnya ambisius. Ternyata enggak. Enggak apa-apa, lagian ada banyak orang. Saya bisa, Pak. Sebenarnya kamu nggak perlu lakuin. Oh, enggak, Pak. Saya akan lakuin dengan baik. Dengan baik ya. Kalau gitu, kamu harus datang setiap ku cari. Baik, Pak. Siap-siap. Kamu juga mau cerai, iya kan? Sejujurnya aku agak capek hidup denganmu. Iya, ayo cerai. Biaya hidupnya harus jelas. Aku harap kamu bisa anggap aku nggak pernah ada. Jangan coba cari keuntungan dari sini. Aku nggak tertarik sama uangmu. Tapi, sejak kapan kamu dan Taewon mulai pacaran? Kamulah yang ganggu hubunganku sama Kak Taewon duluan. Sebenarnya aku bodoh sesaat dan gak sengaja pilih kamu. Ya sudah. Kamu juga gak perlu terlalu salahin diri sendiri. Aku gak mau terbebani dan kesulitan bertahan hidup karena bayarin pinjaman seumur hidup buat suami yang miskin. Aku juga mau jalani hidup yang dihormati sebagai wanita. Oke, gitu saja. Kenapa kamu sentuh mobil orang lain? Apa kamu menggertakku? Menggertak? Iya. Itu kamu. Tapi Ewan, bukankah kamu bilang mau jalani hidup yang dihormati?
Kenapa kamu jadi pengatur jadwal buat anak orang kaya? Selain itu aku baru ngerti bahwa yang harus kubayar dalam hidup ini bukan pinjaman, tapi hidup yang dikontrol olehmu. Apa-apaan? Mobil dari mana itu? Jihon yang miskin itu kenapa naik Porsche? Nanti aku mau ketemu orang dulu, boleh kan? Iya, baik Pak. Limit kartu ini sudah habis. Apa? Aku bayar pakai kartu lain. Kartu ini juga nggak bisa. Pakai kartu ini saja. Apa kamu sudah dengar? Pak Jihon itu mungkin saja cerai. Apa? Kamu ngomong apa? Waktu dia nikah, semua orang iri karena dia nikahin cewek kaya. Setelah tahu, ibu mertuanya bukan orang biasa. Semua orang tarik kembali omongannya. Seperti apa dia? Selama bisa hasilin uang, teman maupun keluarga, bisa dia tinggalin dengan kejam. Dia usir Pak Jihun karena lihat Pak Jihun. Dia bisa hasilin uang. Pak, Apa? limit kartu ini nggak tinggi. Tapi Bapak juga bukan orang yang boros. Seorang pebisnis jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau perlu pakai ini saja. Oh, Bapak anggap saja ini sebagai investasi. Setelah sukses, baru... Aduh Pak Jihun, saya terlambat. Nggak apa-apa. Ini, penjualan properti setelah dihuni berjalan lancar sesuai yang Anda mau. 30 apartemen totalnya 1.546 triliun. Dun, cepat transfer biaya agen real estate-nya. Oh, sepertinya limit kartuku habis. Karena sering ada pengeluaran besar. Oke, transfer padaku dulu. Uangnya akan segera ditransfer. Terima kasih Pak. Saya baru pertama kali ketemu klien yang langsung beli 30 apartemen sekaligus. Jadi, sekarang asetnya sudah mencapai 10 triliun. Seharusnya aku bilang dari awal. Aku ya lewatin kesempatan. Saya kira Bapak bahkan nggak sanggup beli makan. Dan saya mau siapin bekal. Telur puyuhnya juga saya taruh 4 butir. Daun berilanya saya lipat dengan rapi. Lain kali kamu harus kasih ke aku. Aku benar-benar terharu banget. Ini serius? Kalian beneran mau akuisisi grup Neo? Jelasin rencana akuisisinya. Total nilai pasar grup Neo 140 triliun. Secara teori kalau mau akuisisi operasinya perlu 50% saham. Berarti minimal butuh 70 triliun. Tapi situasi sebenarnya tingkat kehadiran rapat pemegang saham cuma 60-70%. Sisa sahamnya disebar ke investor atau lembaga asing. Jadi proporsi hak suara sebenarnya lebih rendah. Kalau kita mau kendalikan hak suara mayoritas cuma perlu pegang sekitar 35% dari total sahamnya. Meski begitu, minimal juga butuh 50 triliun kan? Apa bisa terkumpul dalam 6 bulan? Tunggu sebentar. 50 triliun? 6 bulan? Ya kan tahu kalau nggak dicoba kan? Bukannya ada. Jual dulu semua Bitcoin itu ditambah uang tunai dari real estate ada 12 triliun. Uang ini harus segera dipakai buat operasinya. Oh, ini daftar perusahaan startup Arika yang paling mungkin jadi TBK dalam waktu 6 bulan. Ayo kita diskusiin arah investasinya. Kalian benar-benar gila. Tapi, kenapa Pak CEO dan Kak Dayon masih tetap di perusahaan? Kalau punya uang sebanyak itu, bukankah lebih baik langsung keluar dan bikin bisnis baru? Bukankah aku sudah bilang, akuisisi grup Neo adalah tujuanku? Bukankah tingkat nilai TEL lebih menguntungkan? Bukankah bisa akuisisi secara terpisah? Gunwo, menurutmu, kenapa orang-orang rela bekerja? Iya, jelas. Buat hasilin uang. Waktu orang kerja di perusahaan, mereka punya impian. Ingin dapat pengakuan yang setara sama kontribusi mereka. Dan memimpikan masa depan. Mereka adalah orang-orang yang bertahan demi mewujudkan impian. Kita nggak akan jadi suku cadang perusahaan besar lagi. Tapi bikin perusahaan yang bisa wujudin impian mereka. Pada saat itu, grup Neo benar-benar jadi milik kita. Ya sudah, aku juga ikut gila kali ini. Oke, kalau gitu,
Kapan tim pengembangan lamanya bakal bergabung? Mereka langsung datang setelah aku panggil. Oke, kalau gitu ayo kita mulai. Oke, sekarang kita bahas prototipenya. Oke. Apa kamu sudah tahu? Jihun bajingan itu naik Porsche. Jihun, bukankah dia miskin? Dia berubah drastis. Kamu beneran gak tahu apa-apa? Mungkin dia cuma mau menggertak saja. Gak seperti itu. Jihun gak begitu. Ibuku bilang dia pergi ke perusahaan real estate selain itu. Bisa-bisanya dia beli sebaris apartemen. Apa ini mungkin? Aku juga gak tahu. Ada apa ini? Yewon, lihat aku. Apa? Tatap mataku. Kamu lagi ngapain? Dia naik Porsche ataupun enggak, aku nggak tahu apa yang dia lakuin. Dia itu orang miskin, bisa ada perubahan apa? Ada apa? Dengar ya, aku akan dapatin semua yang aku mau. Semakin kamu begini, semakin aku mau injak bajingan itu. Mengerti? Bukan itu yang aku maksud. Kamu mengerti nggak? Iya. Jihun, kalau berani coba saja merangkak naik. Kalau kamu berani sentuh barangku, aku akan rebut semuanya seperti ini. Berjuang dengan kekuatan dan kekuasaan juga nggak bisa nutupin kebohongan. Kebenarannya akan jadi semakin jelas. Aku akan bikin kamu sadar. Awalnya aku juga nggak mau ikutan. Tapi... sepertinya mereka serius. Pokoknya, kamu akan ikut kan? Kapan kamu bisa mulai kerja? Soal itu, aku meminta maaf. Kenapa? Memangnya ada apa? Sepertinya ada masalah dalam bergabungnya anggota tim lama Gonwu. Masalah apa? Mereka ambil opsi saham, syaratnya baru boleh keluar setelah setahun. Sepertinya nggak bisa undurin diri sekarang. Kita kasih kompensasi pun nggak bisa. Iya, Dong Jun bilang itu sulit. Ayo kita lihat. Pak Jihun. Apa kabar? Berkatmu aku baik-baik saja. Pak Sun baik sekali padamu kan? Kalau ada sesuatu, kamu bisa cari aku sebagai bawahanku. Itu nggak akan terjadi. Belakangan ini aku dengar kamu lagi menggertak. Kamu takut? Apa? Kamu takut padaku? Apa aku terlihat takut? Apa Anda pernah nonton Saving Private Ryan? Kenapa tiba-tiba bahas film? Miller yang gigih bertarung, para prajurit yang berkorban, tapi selalu tertulis nama orang lain di laporannya. Tapi, sekarang era sudah berubah. Eramu sudah selesai. Aku juga sudah nonton film itu. Terakhir Miller nangis di pemakaman Ryan kan? Juga bilang semoga hidupnya berharga. Dunia ini memang begini. Nama orang sepertimu gak akan diingat. Oh, bakal terukir di kuburan. Kuburan? Kalau gitu lihat saja. Kuburan? Kalau gitu lihat saja. Pak, kenapa kamu kasar begitu? Maaf Bapak tersandung. Gimana ini bisa muncul di depan direktur pelaksana? Tanpa para anggota tim itu nggak akan berhasil dalam 6 bulan. Pengembangan butuh orang adalah waktu. Sebaiknya menjalan saja. Atau bikin keputusan. Total kompensasi opsi saham buat 3 orang mencapai 20 miliar. Selain itu 20 miliar ini biaya nggak bisa dipulihin. Dulu, kami juga tahu tim itu adalah yang terbaik. Tapi bukan cuma pengembangannya yang sama pentingnya. Dengan strategi dan kemampuan adalah waktunya. Kalau Flun menempati pasar duluan, Tel akan terkubur sebelum jadi TPK. Memangnya sekarang cuma masalah ganti orang. Kami punya muda kami sendiri. Kalau mau suruh orang nggak berpengalaman buat atur aku, waktunya nggak akan sempat. Yang kita butuh bukanlah pisau terbaik, tapi pakai pisau di tangan buat temuin cara menang.
Kalau gitu, keluarin uang saja. Hah? Orang yang punya 1 triliun, bahkan nggak bisa keluarin 20 miliar. Gono, aku ini bukan dewa. Sekarang aku harus bikin uangnya meningkat 5 kali lipat. Pertempuran yang sebenarnya adalah kendalikan dewan direksi. Sekarang kita nggak boleh lakuin investasi apapun yang nggak bisa hasilin uang. Kamu ngapain? Astaga. Pak, Bapak sudah datang. Saya lihat Bapak nggak ada. Sepertinya sedang cari sesuatu. Saya cuma lihat meja kerja Bapak karena Bapak pindah tempat. Maafkan saya lihat tanpa ada pemiliknya. Saya yang salah. Apa kamu tahu aku paling benci orang seperti apa? Orang payah yang ambil gaji buta dan nunggu mati. Maafkan saya, Pak. Sebelum besok, selidiki semua pergerakan mereka. Baik. Pembentukan tim pengembangannya agak rumit. Tolong bantu saya sekali lagi, Pak. Aku tanya sesuatu, Pak Jihun. Iya. Apa hal yang mau kamu lakukan? Itu benar-benar untuk grup Neo. Apa maksudnya? Aku sudah kerja denganmu selama 10 tahun lebih. Kamu yang sekarang ini terlihat berbahaya. Kalau bukan buat grup Neo dan cuma buat kepentingan sendiri, maka hentikanlah. Kebencian cuma akan bikin lebih banyak kebencian. Balas dendam atau kebencian pasti butuh alasan buat kamu. Aku cuma mau bikin orang-orang gak perlu korbanin image sendiri buat perusahaan. Memangnya salah. Bahkan gak ungkapin isi proyeknya. Gak tahu akan kontribusi apa buat perusahaan. Semua orang sibuk di sini. Mana bisa utus pengembang dari divisi sendiri. Kalau ada sumber daya seperti itu, ya kasih ke Flun saja. Ada apa? Dukung Pak Sun sedikit saja. Nggak bisa. Pak Ketua, sekarang para orang andalan dipindahin ke Flun. Tapi kalau semua sisa pengembang inti dari semua divisi hilang, ini bakalan jadi gawat. Pak Sun, aku yang bayar. Pakai alih daya saja. Nggak masalah kan? Iya. Justru karena orang-orang kami adalah intinya. Kalau mereka keluar, perusahaan kami bekerja nggak layak diinvestasiin. Iya. Dan ini benar-benar nggak adil. Kalau orang yang berkontribusi buat Tel dikasih kompensasi hampir 7 miliar, gimana cara tenangin karyawan Tel yang lainnya? Kalau gitu, gimana dengan pengembangan dari Neo? Takutnya itu sulit. Aku akan menemui CEO di sana. Kak Dayot, duduklah. Pak Sun itu, dia butuh pengembang kan? Kamu sudah dengar? Oh iya. Rumor cepat menyebar di perusahaan. Apa dia sudah temuin pengembang? Perlu bikin apa? Itu Sudahlah. Sudah. Kita ini pernah satu tim kan? Aku sedih kalau kamu begini. Tapi Bapak nggak akan kasih tahu orang lain kan? Iya. Tentu saja. Jadi apa? Sebenarnya Oh. Apa kamu yakin? Iya. Kim Gon-woo dari luar sudah setuju buat bergabung. Dia bilang cuma bisa kerja dengan anggota tim aslinya. Saham para anggota itu The Rabbit Network tertahan. Dan Ji-hoon mau berinvestasi. Iya, sepertinya cuma ada cara ini.
Tapi dari mana Pak Jihon punya uang? Pak Ma, Iya Pak. di saat seperti ini biasanya orang kaya akan lengah. Karena mereka mau kembangin sesuatu, pasti ada pendukung lain selain Pak Sun di belakangnya. Makanya mereka berani beraksi. Jadi siapa? Setelah ketemu Rabbit bakal bisa tahu. Terima kasih Pak Ma. Kamu akan segera jadi kepala kan? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Jihun gak punya uang. Kamu benar-benar mau terima investasi dari orang gak jelas begitu? Kalau gitu, apa grup Neo bakal berinvestasi? Bukan grup Neo, tapi investasi TW. Kamu tahu kan, perusahaan modal Ventura Arica. Itu perusahaan ayahku. Tapi, kenapa Bapak tiba-tiba mau investasi? Pak, kita ngobrol secara terbuka saja. Jihun mau investasi berapa? Aku nggak bisa langsung kasih tahu kamu. Kalau begitu, ya sudah. Aku kasih 2 kali lipat. TW investasi 2 kali lipat tanpa syarat. Apa benar? Tapi aku punya syarat. Ada 3 pengembangan inti kan. Kamu nggak boleh lepasin mereka. Selain itu, tawaran harga ini bakal terus menurun. Seiring berjalannya waktu. Besok 1,9 kali lipat. Lusa 1,8 kali lipat. 3 hari lagi 1,7 kali lipat. Menurutmu gimana? Itu Pak Ma kan? Iya. Kita ini pernah satu tim. Aku nggak nyangka Pak Ma akan begini. Pokoknya Dayon, kamu yang bocorin informasi. Aku hebat kan? Wah, ini benar-benar seperti drama. Tadinya aku kira Pak Jihun cuma bisa bikin produk. Trik nipunya ternyata hebat banget. Bahkan belum mencapai ronde, rasio ekuitas yang ditampilkan rendah. Para investor pasti akan cemas. Labil perusahaan bertumbuh, hak pengelola tetap gak stabil. Tapi bagiku, para pengembang yang kamu bilang itu barulah inti yang sebenarnya. Kalau aku bisa, bantu kamu tarik investasi dan tingkatin rasio ekuitasmu. Bisakah kamu penuhi satu permintaan? Setelah aku ketemu kamu, TW akan segera datang. Jihun mau investasi berapa? Aku kasih 2 kali lipat. TW investasi 2 kali lipat tanpa syarat. Selain itu mereka pasti akan punya syarat begini. Ada 3 pengembangan inti kan. Kamu nggak boleh lepasin mereka. Utus mereka ke tempat kami waktunya 6 bulan. Biayanya 3 kali lipat gaji. Apa? Jadi aku hanya perlu lakuin itu, benarkah? Tapi kamu harus kasih syarat ke TW sebagai kompensasi buat pengembang yang keluar dari ekuitas. Tolong kamu beli saham dengan harga yang ditentuin. Aduh. Dasar kamu bodoh. Eh, 100 miliar itu uang lo. Kamu bisa dapat penjara karena salah gunain kekuasaan. Anggap saja ayahmu yang memukulmu. Jadi aku harap kamu sadar. Ngerti nggak? Kamu sudah gila. Kenapa kamu begini? Jihun, dasar bajingan. Berani-beraninya kamu. Ada apa denganmu? Ini semua terjadi gara-gara kamu. Apa? Kenapa jadi salah aku? Kalau bukan karena kamu nikah sama Jihun, aku nggak akan berhubungan sama si bajingan itu. Kamu sudah keterlaluan sekali. Hidupku baik-baik saja. Siapa yang merayuku? Diam. Cewek bodoh sepertimu sama sekali nggak memahami Jihun. Cewek bodoh. Sudah selesai ngomongnya. Dengar ya. Begitu orang dapetin apa yang dia mau, dia bisa tinggalin dengan mudah. Gimana Jihun, bajingan itu, bisa dapat harta? Berapa banyak hartanya? Dan sekarang dia lagi apa? Segera selidiki dengan jelas. Kalau kamu nggak mau dibuang. Mengerti?
Bukankah ibu yang suruh aku cerai? Sekarang kita harus gimana? Kita benar-benar tertipu. Dari mana Jihun? Dapat uang sebanyak itu? Aku nggak tahu. Semuanya hancur. Taewon juga berubah. Sekarang harus gimana? Kamu kira ibumu mudah ditindas? Dunia ini nggak akan jadi lebih baik. Makanya kebanyakan orang cuma bisa bersabar. Tapi perubahan besar selalu dimulai dari guncangan yang lebih kecil. Seperti yang Anda lihat, penjualan Flun kuartal ini adalah 1,2 miliar. Total jumlah transaksinya melampaui 3,7 triliun. Kreator aktif saat ini sudah mencapai 50.000 orang. Dalam kategori belanja, pangsa pasarnya juga menempati peringkat pertama. Sekian laporannya. Jadinya gimana, Pak Sun? Sepertinya beberapa hari ini Pak No sudah bekerja keras. Begitulah, pasar memang jujur pada akhirnya dan akan mengalir ke struktur yang menguntungkan. Jadi aku merasa semua angka-angka ini membuatku jadi cemas. Apa maksudmu? Kalau benar-benar mengandalkan investasi, pemasaran hasilnya begini, itu sangat masuk akal. Pak Sun, tolong jaga ucapanmu. Yang lebih penting adalah tingkat pergantian kreatornya. Dalam 3 bulan terakhir, mencapai 18%. Memangnya ini gak parah? Terus kenapa? Bukankah pendapatannya bertambah? Sekilas memang terlihat bagus. Tapi itu cuma dikemas semangka. Kami juga tahu kekhawatiran Bapak. Sekarang masih dalam tahap pertumbuhan. Kalau dapat pengguna lebih cepat dan memperluas kumpulan kreator, masalahnya teratasi. 70% pendapatan saat ini sudah terkumpul di tangan 1% kreator teratas. Sedangkan pendapatan bulanan kreator lainnya kurang dari 2 juta. Di bawah struktur ini, kreator mana yang akan bertahan? Pak Sun, memangnya Flun itu lembaga amal? Bukankah pasar memang harus berputar dengan bebas? Kalau begitu, aku mau bertanya. Menurutmu, siapa yang berprestasi dalam Flun? Platformnya sendiri atau 1% kreator teratas itu? Kalau gitu, sekarang harus bagaimana? Apa bisa minta Pak Jihun masuk? Oke, panggil dia masuk. Pak Jihun. Halo, Pak Ketua. Kalau menurutku, memang ada masalah. Coba jelaskan dengan detail. Intinya ada. Ketergantungan para kreator teratas terlalu tinggi. Alasannya adalah mekanisme algoritma Flun. Apa kamu sedang mengkritik kinerja tim pengembangan kami? Diam. Oke, ada masalah apa pada algoritmanya? Algoritma Flun berorientasi pada kinerja. Para kreator teratas sudah punya penggemar solid dan merupakan orang-orang terkenal. Jadi, konten belanja mereka lebih mudah dapat respon hangat. Aku nggak setuju dengan ini. Bukankah kita memang harus biarin orang yang pandai jualan dapat ruang jualan yang lebih luas? Kalau gitu pakai versi uji coba yang sudah kami siapkan. Saya sarankan kalian pakai 10 menit dari sekarang. Dia ini lucu banget. Apa konten begini juga pernah ada di Flun? Kenapa aku nggak tahu ada kreator begini? Jumlah penayangan atau langganan rekomendasi konten secara akurat pada pihak yang benar-benar menyukai berdasarkan respon konten. Konten yang berkualitas harus dapat kesempatan tampil yang adil. Inilah filosofi algoritma tel yang kami buat. Kenapa kamu malah bikin layanan yang sama di satu perusahaan? Hah? Bukankah ini plagiarisme, kan? Plagiarisme? Kami jelas-jelas berbeda dengan Flow. Apa bajingan? Meski terlihat mirip, struktur dan konsep layanannya, bahkan arah pengerjaannya pun beda. Kamu masih berani ngomong terus. Keluar sana. Pak No. Iya, Pak Ketua. Apa di perusahaan perlu ada 2 produk yang mirip? Oh, maaf, Pak Ketua. Apa-apaan ini? Di luar sana ada banyak pesaing. Internal malah ada persaingan gak berguna.
Perusahaan ini kacau banget. Aku kasih kalian masa pengamatan 1 bulan. Pokoknya terakhir, produk dipilih sama pengguna. Karena sudah begini, layanan tel dimulai saja. Hasil bukanlah milik pimpinan, melainkan hasil yang diciptakan bersama. Dibanding hasil yang memukau, bayangan mengalami proses bersama barulah cahaya yang sebenarnya. Kamu yang akan menangis dikubur. Dasar bodoh. Punya lebih dari 80 pengembang tapi kalah sama tim pengembangan berisi 4 orang. Memangnya ini teman bermain? Hah? Waktu kalah dari Tel, kalian akan mati di tanganku. Mengerti? Iya, mengerti. Kami mengerti. Kami mengerti. Putriku sudah tinggal sama bajingan itu bertahun-tahun. Pak pengacara, aku nggak boleh dirugiin. Kalau gitu batalin aja. Berapa harganya? Aku tanya berapa harganya? Tolong jaga sopan santun. Kamu memanggilku ibu? Panggil aku nyonya. Baru ngerti sedikit soal hukum saja, sudah berani sombong di depanku. Hei, kalau hukum setara buat semua orang, lalu apa gunanya pengacara? Bukankah kamu harus berusaha di saat begini? Berani-beraninya mereka menyinggungku. Jihun, aku harus lihat sendiri. Tampangmu memohon ampun. Pak, kamu ingat, semua keuntungan yang kukasih selama ini kan, sudah waktunya kamu balas budi. Kamu harus kerjasama dengan Flun. Iya. Jadi gimana? Terus kenapa kalau mereka berhasil bikin, nggak akan ada kreator yang akan ketel? 2 kreator teratas di dalam negeri sudah tanda tangan kontrak sama Flun. Iya, terima kasih. Kali ini harus kalahin mereka sepenuhnya. Karena kamu nggak injak dengan benar, makanya mereka melawan. Kali ini harus memotong bagian vital mereka. Nggak angkat? Iya. Hampir semua kreator dalam negeri terbagi antara 2 perusahaan ini. 2 perusahaan ini sepertinya enggan menghubungi kita. Makanya harus dihubungin lebih awal. Jadi sekarang gimana? Sepertinya hasilnya sudah jelas. Kita bertindak ceroboh. Gimana pun Flun terus pasang iklan dan tentu saja mereka akan berpihak sama Pak Noh. Aku yang salah tapi nggak disangka kedua perusahaan ini memutus kontak sama kita. Sudah muncul beritanya. Kontrak eksklusif Flun. Hah? Pak, sepertinya Bapak harus lihat ini. Orang begini seharusnya dipermaluin dalam berita. Bisa-bisanya dia tinggalin istrinya dan sembunyiin uang sebanyak itu. Si cowok Porsche itu penipu. Astaga, aku merinding. Orang gila begini bisa kerja di perusahaan besar. Apa-apaan ini? Wah, ibu mertuamu punya banyak trik. Kehidupan pribadi Pak Jihon pun bocor. Citra produk Tel pasti juga bakal kena dampaknya kan? Memangnya pantas ngomong begitu sekarang? Apa? Memang benar. Bagus banget. Apa postingan ini bisa disebar luas? Karena ini saja, para kreator akan beralih ke Tel. Kamu sudah gila? Kamu mau aku bikin program buat sebarin ini lebih luas? Iya. Apa bisa secepatnya? Kamu mau apa sekarang? Kita harus bertindak sebaliknya. Gimana negosiasi dengan perusahaan ketiga? Ditolak. Opini publik di internet terlalu buruk.
Sepertinya mereka juga akan beralih ke Floon. Cih, memang selalu begitu. Siapapun yang ribut duluan, semua orang akan kira itu kebenarannya. Gak tahu ada kebakaran, malah antre di tempat yang berasap. Dasar orang zaman sekarang. Kita harus gimana? Aku dengar besok ada rapat buat hukum Pak Jihun. Jihun yang aku kenal, bukan orang yang akan mundur begitu saja. Jihun bajingan itu cari masalah sendiri. Memangnya masih perlu diomongin. Tuhan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Keberuntungannya sudah habis. Aku kira dia punya pendukung. Ternyata cuma nyembunyiin sedikit Bitcoin. Bukankah ini seperti pengemis yang menang lotre? Karena dia begitu, makanya dia celaka sekarang. Kamu tahu, apa yang paling dibenci oleh Pak Ketua? Gimana pun, dia nggak bisa terima Citra Grupnya urusan. Hal lainnya bisa ditoleransi, tapi ini nggak bisa. Kita nggak perlu menunggu lagi. Sekarang Tel sudah hancur. Kalau begitu, saya siapin komite disiplinnya. Kami sulit bilang kebenarannya. Karena rasa takut lebih besar dari iman. Tapi rasa takut adalah kebohongan paling cerdik buat tutupin kebenaran. Pak Sun, apakah ini masuk akal? Jangan lindungi dia, katakanlah sesuatu. Walaupun itu kehidupan pribadinya, penipu Porsche dan Bitcoin itu apa-apaan? Sekarang ini masa kritis peluncuran layanan baru. Malah jadi kacau begini. Apa ini masuk akal? Di semua forum ada postingan terkait masalah Pak Jihun. Malu-maluin banget. Memangnya, Neo itu warung kecil. Kalau hasilin uang dengan Bitcoin, setidaknya harus kasih istri biaya hidup kan serakah banget. Kalau Pak Ketua tahu benar-benar, aduh. Apa? Sudah selesai bicaranya? Maaf, Arjun. Sikapmu macam apa ini? Apa kalian sudah pastikan faktanya? Kalau hancurin seseorang cuma berdasarkan rumor, lalu apa bedanya sama orang-orang yang sembarangan ngomong di internet? Apa maksudmu? Mantan ibu mertuanya itu yang berbohong? Sekarang yang merusak perusahaan, bukannya Pak Jihun, melainkan Pak Tewon. Memangnya hasilin uang itu salah. Pak Sun, sebenci apapun Bapak sama saya, Bapak nggak boleh begini. Apa karena masa pensiunmu sudah dekat? Kamu bahkan nggak bisa menilai lagi. Penjualan Flun jelas meningkat. Ada banyak kreator juga. Cita perusahaan juga ikut meningkat. Dia berjasa besar. Apakah kamu iri? Benar-benar. Sebaiknya kamu cari sendiri saja. Ada apa? Ada apa? Pak Tewon, beneran selingkuh sama sekretarisnya? Dan sekarang forumnya sudah kacau sekali. Berani-beraninya kalian ngomong sembarangan. Coba aku lihat. Tapi, sejak kapan kamu dan Tewon mulai pacaran? Kamulah yang ganggu hubunganku sama Kak Tewon duluan. Sebenarnya aku bodoh sesaat dan gak sengaja beritahu. Apa ini? Sepertinya ini postingan yang ekspos ibu mertua Pak Jihun. Salah gunain kekuasaan nipu investor kecil. CEO Flun, ibu mertua, gadis yang selingkuh. Sudah malu-malukan sekali. Gue jaga-jaga, rekam bagian tentang biaya hidupnya. Nanti pihak lain mungkin akan cari masalah dengan harta. Komite disiplin buat Kim Taewon harus diadakan secara resmi. Pak Sun, bukankah ini privasi orang? Kasus ini melibatkan pelanggaran disiplin perusahaan, kontroversi moral, dan hilangnya kepercayaan investor. Mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Nggak boleh dianggap sebagai kesalahan pribadi. Penyebab runtuhnya perusahaan bukan tentang angka, Tapi karena orang di dalamnya mulai membusuk. Iya, Pak. Halo.
Apa? Oh, para kreator sekarang mau beralih ke Theo? Tentu saja boleh. Kami akan segera hubungi Anda lagi secepatnya. Oke, sampai jumpa. Oh, baik data maupun orang, semuanya lagi condong ke arah tel kita. Dan sekarang tinggal dewan direksi. Apa kita beneran bisa akuisisi grup Neo? Itu ada sedikit masalah. Masalah apa? Perusahaan di Arika yang kita investasiin hasilin uang setelah jadi TBK. Tapi tel yang kita buat juga jadi terlalu sukses. Apa salahnya kalau Tel terlalu sukses? Sekarang kita berada dalam suasana perayaan. Inilah penyebab masalahnya. Harga saham grup Neo naik 2 kali lipat dan dananya jadi kurang. Kita harus senang atau kita harus sedih. Kalau gitu, jangan terburu-buru. Kumpulin dananya dan mereka stabil saja. Sekarang ini pun sudah nggak bisa. Sebelumnya kan baik-baik saja. Sepertinya belakangan ini, Blue Rock lagi berhubungan sama Neo. Pengelolaan aset perusahaan itu paling baik di dunia. Algoritma AI Tel yang dibuat oleh Guanwu menarik perhatian besar di pasar. Dan akan segera ada sejumlah besar dana yang datang ke Neo. Barusan, tadi kamu itu memujiku kan? Di situasi ini, kita harus ketawa atau nangis. Sebelumnya nggak ada uang yang masuk. Setelah Blue Rock masuk, Neo sudah nggak bisa kita guncang. Apa nggak ada cara lain? Pak Sun punya saham 2%. Kalau dia terus bisa mendukung kita. Takutnya itu nggak mungkin. Pak Ketua adalah temannya dan masalah ini pasti akan berdampak. Dia menghargai Pak Jihun seperti apapun. Masalah ini tetap sulit. Apa sekarang cuma ada cara itu? Kalian lupa sudah tanda tangan kontrak sama Flood. Kenapa para kreator nggak patuh sama perusahaan? Hah? Memangnya ini alasan? Semuanya beralih ke Tel. Para orang kecil itu punya citra apa? Memangnya mereka selebritas? Susah payah dikembangin. Masalah ini nggak akan berakhir. Jihun, aku nggak akan tinggal diam. Kasih aku semua riwayat transaksi mulai bulan lalu dari rekening itu. Iya, lewati semua bagian yang gak terdaftar. Fokus periksa kepemilikan saham Neo. Iya, sudah dipastiin bahwa sahamnya dibeli melalui pemecahan saham berulang kali. Ini strategi perbedaan waktu buat tutupi pergerakan. Bin Dongjun. Dia sudah diblokir. Seharusnya sudah diusir dari industri ini. Sekarang mereka mau melahap Neo. Tolong Bapak pakai saham Bapak buat dukung kami. Iya, sulit sekali buat sampai seperti ini. Dicampakkan, diabaikan. Semua penderitaan itu ditelan begitu saja. Aku juga pernah sepertimu. Aku berjuang dengan sangat keras buat mengubah dunia. Berkat Anda, saya baru bisa begini. Kasih saya kesempatan terakhir. Grup Neo itu, tempat yang dimulai dari awal olehku dan Pak Ketua. Dari nggak ada satupun laci dan telepon. Sampai bisa sejauh ini. Masalah ini harus diputusin sama Pak Ketua. Sahamku nggak bisa ditransfer. Saat kita mulai mengejar impian, bakal ada kesepian yang mendalam. Pilihan, hasil, dan penyesalannya harus ditanggung semuanya sendiri. Tapi orang-orang nggak berhenti bermimpi.
Karena setiap orang mendambakan hari esok. Apakah ini benar? Iya. Semua dokumen sudah diperiksa. Rute investasi nama perusahaan dan pola pembagian sahamnya sesuai. Jangan terlalu khawatir, Pak. Masih ada saya di sisi Bapak dan ada Pak Noh. Juga banyak pemegang saham yang mendukung Bapak yang dipimpin oleh ayah saya. Berani-beraninya mereka nantang Bapak. Kali ini saya pasti bakal singkirin mereka. Oh ya, apa kamu benar-benar bisa? Tentu saja, Pak. Ini sebabnya saya langsung datang berkunjung. Tapi tentang sahamnya Pak Sun, saya dengar mereka lagi berusaha membujuknya. Tapi kalau cuma lihat struktur sahamnya, dia punya hak keputusan terbesar setelah Bapak. Bapak nggak mungkin biarin karyawan beli saham perusahaan, kan? Bapak nggak mungkin diam saja, kan? Kamu nggak lihat pesan dariku? Iya, aku lihat. Terus kenapa nggak kamu balas? Hei, kamu nggak lihat aku? Apa-apaan ini? Sebelumnya baik-baik saja kan, kenapa sekarang kamu menggila? Sialan. Apa? Kenapa kamu harus ikut campur? Kalau ibumu nggak lakuin hal bodoh itu, aku nggak bakal jadi begini. Malu-maluin banget. Kamu dan ibumu masih berani jalan di luar sana. Hei, bukankah kamu bilang mencintaiku, bajingan? Kalau bukan karenamu, aku bisa hidup bahagia sama Jiun. Aku masih belum mengerti. Gimana cowok seperti Jihun bareng orang sepertimu? Apa? Jihun itu masih punya nilai saing. Kamu dan ibumu cuma sampah yang bau busuk. Ini semua gara-gara ibu. Ini semua gara-gara ibu. Ibu lakuin ini semua. Demi kamu, Yewon. Demi aku. Bukan. Ibu selalu cuma hidup demi martabat. Aku cuma pajangan ibu. Sekarang sudah gak ada siapapun. Bahkan gak ada orang yang kasihani kita. Kamu bisa diam, gak? Diam! Semuanya sudah hancur, Ibu. Semuanya sudah hancur. Rapat Dewan Direksi hari ini adalah perubahan hak manajemen dan restrukturisasi Grup Neo. Hapus hak keputusan di bawah tingkat direktur pelaksana dan pakai sistem kepemimpinan berdasarkan kinerja. Aku nggak setuju. Memangnya pengelolaan Grup Neo buruk? Tiba-tiba muncul usul begini sulit diterima. Sekarang Grup Neo terlihat bertumbuh di permukaan, tapi sebenarnya runtuh di dalam. Bicarain masalah begini, sebaiknya dengan angka saja. 3 tahun lalu, saya rencanain dan luncurin Flun, platform baru di Grup Neo. Waktu itu sama sekali nggak ada yang dukung proyeknya. Proyek itu berhasil karena saya. Dan tim kecil saya berjuang siang dan malam. Tiba-tiba jadi emosional. Memangnya rapat Dewan Direksi tempat ngadu? Tunggu, biarkan dia ngomong sampai selesai. Produk yang saya dan tim saya ciptain, saya rasain keberhasilan buat pertama kalinya. Waktu itu saya senang sekali, karena seperti impian, jadi kenyataan. Tapi, produk yang saya buat malah disamarin jadi prestasi orang lain. Sedangkan saya menghilang, begitu saja, tanpa prestasi, reputasi maupun jabatan. Di Grup Neo, pendidikan, koneksi, politik,
Dan itu semua lebih penting dari rapat. Daripada nulis pemikiran sendiri ke dalam proposal. Nebak pemikiran atasan lebih penting. Inilah grup Neo sekarang. Kamu ini lagi nulis drama ya? Semua orang di sini itu sudah kerja puluhan tahun buat grup Neo. Kamu kritik perusahaan di depan mereka dengan bilang main politik dan nebak pemikiran saja. Bukankah itu gak sopan? Kalian semua merasa begitu kan? Iya. Aduh. Yang saya kejar bukanlah kekuasaan, tapi sistem yang adil. Orang-orang yang abdikan hidupnya buat perusahaan dan karyawan yang bekerja keras di bawah bisa punya kesempatan yang setara. Perusahaan begini baru bisa membina impian karyawan. Perusahaan adalah kumpulan orang-orang. Saya cuma mau buktiin ini. Sepertinya nggak perlu didengar lagi, akhirnya saja. Meski hasilnya sudah jelas, tetap pilih saja. Bagi yang menentang, silahkan angkat tangannya. Jadi, Pak Sun juga ikut menentang. Sekarang, setelah Pak Ketua angkat tangan, ini semua akan berakhir. Pak Ketua. Kalau begitu, diputuskan saja. Melalui rapat Dewan Direksi kali ini, usul Pak Kang Ji-hoon hari ini buat mengubah hak manajemen dan restrukturisasi grup Neo. Disetujui. Apa? Disetujui? Bukan Pak Ketua, apa maksudnya ini? Berisik. Aku sudah lama sadar bahwa Pak No dan Pak Tewon Payan, kalian adalah tumor bagi perusahaan ini. Dan mulai besok, pergi dari perusahaan ini. Pak Ketua. Dan kamu Ji-hoon, pimpin semua orang dan bikin perubahan sepenuhnya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Pak Sun, ayolah. Akhirnya muncul juga penerus. Tiket pesawatnya sudah kubeli. Ayo kita makan nasi sup dan juga istirahat. Ini mimpi atau kenyataan? Kita benar-benar berhasil, ha? Selamat Pak CEO. Waktu pertama ketemu, saya sudah tahu Bapak Gila pasti bisa berhasil, ha? Aku ucapkan selamat, Pak CEO. Terima kasih semuanya. Tanpa bantuan kalian, kita nggak akan berhasil. Sekarang barulah awal yang sebenarnya. Bersulang. Aku mau bilang ke semua orang yang lelah di dunia ini. Jangan langsung dihabiskan. Selama nggak menyerah pada waktu. Aku juga masih mau. Suatu hari nanti. Momen buat mengubah dunia. Nanti aku Segera datang. Itu Ayo pesan lagi. Itu punya aku. Hei, Jangan diambil, itu kan punya aku. Itu punya aku.